Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan melakukan presentasi pengantar ekonomi mikro. Perkenalkan, nama saya Ramadan Alif Yofiansyah. Lalu ada teman saya yang bernama Rediana, dan yang ketiga teman saya bernama Rizko Maja. Di sini kami akan mempresentasikan yang berjudul Pola Kegiatan Perekonomian. Pola kegiatan perekonomian, hasil proses produksi akan didistribusikan ke rumah tangga konsumen. Materi mikro, dalam analisisnya selalu ada pemisahan-pemisahan. Sistem perekonomian sebagai cara untuk mengatur pengalokasian sumber daya memproduksi barang atau jasa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sistem ekonomi pasar bebas, yaitu kegiatannya dikendalikan antara konsumen, produsen, pasar. Sebagai contoh, pemerintah enggak mempengaruhi jalannya kegiatan ekonomi. Yang kedua, ada sistem ekonomi perencanaan terpusat. Kegiatan ekonomi atau semua perangkat produksi dimiliki oleh pemerintah sebagai peran dalam penyelesaian ekonomi. Yang ketiga, ada sistem ekonomi campuran, di mana sistemnya kegiatan perekonomian sebagian ditetapkan oleh pasar, mekanisme pasar, dan sebagian ditetapkan oleh pemerintah. Lalu ada ruang lingkup pada pola kegiatan perekonomian, yaitu ada uang, perdagangan, dan spesialisasi. Uang merupakan alat pembayaran sah. Kegiatan perdagangan semakin maju sehingga menimbulkan spesialisasi dalam produksi. Lalu ada perekonomian subsisten. Perekonomian subsisten adalah perekonomian yang primitif, di mana perekonomian ini masih sangat sederhana dan menggunakan peralatan yang secara tradisional seperti berburu, bercocok tanam, sehingga tingkat produksinya pun masih sangat rendah, digunakan untuk kebutuhan sendiri. Lalu ada ciri-cirinya itu yang pertama ada memproduksi sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Skala dalam proses produksi masih sangat terbatas. Yang kedua ada penggunaan teknologi sangat sederhana. Yang ketiga ada perdagangan barter. Yang keempat, pembayaran belum sepenuhnya menggunakan uang. Presentasinya selanjutnya akan dijelaskan oleh Rediana. Silakan Rediana. Perekonomian modern atau perekonomian uang. Pengertian perekonomian uang merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para produsen atau pengusaha. Pengusaha menggunakan uang sebagai peralatan dalam perdagangan. Ciri-ciri: 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Mempermudah aktivitas perdagangan. 3. Dapat melakukan kegiatan spesialisasi. 4. Tingkat produktivitas tinggi. Kegiatan ekonomi bertumpu pada sektor industri dan jasa. Spesialisasi dan perdagangan. Spesialisasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau unit bisnis dalam memproduksi ataupun menjual yang memiliki keahlian dan hanya fokus pada lingkup produk yang terbatas yang memiliki keunikan. Tidak memproduksi atau menjual beraneka macam barang atau produk. Kebaikan spesialisasi. 1. Mempertinggi efisiensi penggunaan faktor produksi. 2. Mempertinggi efisiensi memproduksi. 3. Mendorong perkembangan teknologi. Contoh spesialisasi perdagangan. Petani menyediakan bahan makan seperti beras, jagung, dan lainnya yang dibutuhkan oleh tukang kayu sebagai aliran uangnya. Tukang kayu akan membayar apa yang dibelikan ke petani sehingga aliran uang mengalir dari tukang kayu ke petani. Tukang kayu menyediakan produk atau peralatan rumah tangga seperti dandang, cobek, dan sebagainya yang dibutuhkan oleh tukang jahit. Uang mengalir dari tukang jahit ke tukang kayu, begitu sebaliknya tukang kayu yang membutuhkan pakaian, maka tukang kayu akan membeli pakaian kepada tukang jahit. Spesialisasi dan aliran uang mengalir. Tukang jahit membutuhkan makanan ke petani sehingga tukang jahit akan membayar makanan ke petani. Dapat disimpulkan bahwa yang dikerjakan oleh petani, tukang kayu, dan tukang jahit berdasarkan spesialisasi sesuai keahlian masing-masing. Begitu juga dengan wujud uang. Sebagai alat tukar yang dihasilkan oleh petani,
tukang kayu dan tukang jahit dapat melancarkan perdagangan. Pelaku-pelaku kegiatan rumah tangga membutuhkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perusahaan untuk memperoleh keuntungan dan keputusan untuk jumlah produk dan bagaimana cara memproduksinya. Pemerintah mengatur dan mengendalikan perekonomian negara, mengatur kebijakan fiskal seperti penerimaan dan pengeluaran anggaran, menyusun kebijakan moneter, membuat kebijakan perdagangan internasional. Presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Rizko. Interaksi aliran pendapatan tiga sektor adalah gambaran aliran pendapatan dari perekonomian yang digambarkan dalam bagan ataupun grafik. Interaksi aliran pendapat dua sektor. Sirkulasi aliran pendapat dua sektor yaitu sektor perusahaan dan sektor rumah tangga. Sektor rumah tangga merupakan pemilik faktor produksi yang akan menawarkan sumber daya kepada pengusaha atau perusahaan dan para pengusaha menerima tawaran tersebut. Mereka memerlukan faktor produksi untuk memproduksi barang jasa yang akan dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Contoh sirkulasi aliran pendapatan pada sektor. Penjelasan faktor produksi SDA, SDM, hasil dan skill sebagai sumber daya perusahaan. Satu, perusahaan atau produsen memberikan pendapatan berupa sewa kepada pemilik tanah, gaji atau upah untuk tenaga kerja, bunga diberikan kepada pemilik modal serta laba yang akan diputar dalam perdagangan perusahaan. Memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh rumah tangga keluarga. Dua, perusahaan menjual barang atau jasa kepada rumah tangga keluarga sehingga terjadi aliran uang yang masuk ke perusahaan. Tiga, lembaga keuangan akan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Maka lembaga keuangan memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat yang digunakan untuk investasi sehingga dapat menanamkan modal pada perusahaan atau selanjutnya digunakan untuk membeli saham. 4. Perusahaan akan membayar pajak kepada pemerintah masyarakat juga. Mekanisme pasar sebagai suatu penilaian. Pasar dikatakan seimbang jika terjadi mekanisme pasar terhadap penentuan tingkat harga berdasarkan kekuatan pembeli dan penjual. Metode ini membuktikan bahwa secara sistem dapat mengalokasikan komponen produksi sehingga dapat memajukan perekonomian. Manfaat dari mekanisme pasar. 1. Memberikan informasi yang tepat. 2. Memberikan dorongan dalam mengembangkan kegiatan usaha. 3. Memberikan dorongan untuk memperoleh keahlian modern. Kelemahan mekanisme pasar. Kebebasan yang tidak terbatas. 2. Keadaan ekonomi yang tidak stabil. 3. Sistem pasar dapat menimbulkan monopoli. 4. Beberapa jenis barang tidak dapat disediakan. 5. Dapat menimbulkan eksternalitas yang berbeda. Kegagalan pasar. 1. Pasar yang tidak lancar. 2. Praktik monopoli perusahaan seringkali menaikkan harga yang mengharuskan konsumen membayar lebih mahal, misalnya BBM. 3. Adanya eksternalitas. Eksternalitas adalah respon dari penggunaan atau pemakaian sebagai dampak terhadap pihak yang lain dan tidak adanya kompensasi yang dibayar oleh pihak lain yang terkena dampaknya. 4. Adanya kegagalan informasi. Campur tangan pemerintah. Tujuan dilakukannya campur tangan pemerintah adalah 1. Untuk menjaga supaya ekonomi dapat berjalan. Yang kedua, perusahaan besar perlu diawasi sehingga tidak melakukan praktek monopoli. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam penyediaan barang secara bersama. Yang keempat, pengawasan terhadap eksternalitas terhadap kegiatan ekonomi yang dapat merugikan masyarakat. Bentuk-bentuk campur tangan pemerintah. Bentuk-bentuk keterlibatan pemerintah dalam kegiatan ekonomi diantaranya. Yang pertama, membuat peraturan, menjalankan kebijakan fiskal, dan melakukan kegiatan ekonomi. Yang kedua, membuat peraturan. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah memiliki tujuan supaya pengusaha melakukan kegiatan ekonomi yang tidak merugikan masyarakat.
Yang ketiga, menjalankan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, melakukan kegiatan ekonomi. Berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam kegiatan ekonomi memiliki tujuan meminimumkan keuntungan yang diraih oleh sektor swasta. Kegiatan ekonomi yang dilakukan pemerintah memiliki tujuan untuk mesejahterakan masyarakat. Sekian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.